Bapak Saudara sekalian, apa kabar? Ada sukacita? Haleluya, puji Tuhan. Kita bersyukur buat anugerah Tuhan yang kembali memungkinkan kita boleh hadir, bersekutu, bahkan boleh sama-sama memuji, memuliakan Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita kembali ke pembahasan tentang Tritunggal ya, karena kita belajar sudah sekitar sebulan kemarin bagaimana mengenal Allah, dan kemudian hari ini dan bahkan sepanjang bulan ini kita akan belajar tentang apa sih yang harus kita kenali, apa-apa yang harus kita pelajari tentang Tuhan, supaya ketika kita mengerti dan mengenal Dia, ya kita semakin ada di dalam setiap kehendak Tuhan. Saat ketika kita mengerti tentang rencana Tuhan, maka kita akan juga belajar untuk masuk pada rencana, tujuan, dan karya-karya Tuhan. Nah, hari ini kita akan kembali belajar, saudara sekalian, seperti apa yang sudah kita bahas tadi pagi. Mungkin saya ulas sedikit, mungkin kemudian ada sedikit tambahan ya. Ayat yang kita baca tadi pagi adalah Matius pasal yang ke-28 ayat 19 dan 20. Terus kemudian nanti kita akan juga bahas tentang Yohanes pasal 1 ayat 1 ya. Yuk kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Terus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Nah, kalau kita lihat dari ayat ini, Bapak Saudara sekalian, di ayat 19 menegaskan bahwa baptisan kita itu harus pakai apa? Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Itu siapa? Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu adalah Allah, ya. Adalah Allah yang kemudian dijabarkan sebagai Bapa, juga Anak, dan Roh Kudus. Sehingga kemudian muncul istilah apa? Muncul istilah apa? Tritunggal atau juga Trinitas, ya, Trinity. Yang kemudian orang menganggap bahwa Tuhannya orang Kristen itu 3 karena tri, ya. Padahal sebetulnya Tuhan kita adalah Tuhan yang satu. Siapa yang percaya Tuhan kita satu, katakan amin. Nah, jadi kita punya Tuhan yang satu. Tadi pagi kita sudah bahas bahwa orang itu ketika tidak mengerti dan mereka mungkin bertanya bahwa Tuhannya orang Kristen 3, itu karena salah pengertian. Nah, karena apa? Karena mereka tidak bertanya tentang apa maksud dari kata Tritunggal itu. Kata Tritunggal itu, Bapak Saudara sekalian, memang itu cuma istilah. Di dalam Alkitab tidak ada kata Tritunggal sebetulnya, ya. Kalau Bapak Ibu Saudara sekalian baca dari Perjanjian Lama sampai Perjanjian Baru, tidak pernah akan menemukan kata Tritunggal atau Trinitas. Nah, kenapa kata Tritunggal itu ada? Kenapa istilah Tritunggal itu ada atau Trinitas itu ada? Karena memang itu dipakai oleh salah satu orang pakar hukum, katakanlah ahli hukum, ahli sejarah dan ahli filsafat zaman dulu. Beliau adalah seorang dari Afrika, ya, yang lahir kurang lebih tahun 160-an, ya. Jadi tidak beda jauh dengan zamannya Tuhan Yesus, ya. Tidak beda jauh. Jadi kekristenan itu sudah mulai ada, ya, kekristenan sudah ada waktu itu, ya, sejak murid-murid berada di Antioquia, ya, kemudian murid-murid itu disebut Kristen. Terus kemudian mereka bersekutu, mereka berjalan bersama-sama mengadakan persekutuan, pertemuan, dan kemudian akhirnya dijadikanlah mereka sebagai orang Kristen. Nah, orang Kristen kemudian muncul pengajaran-pengajaran yang mengajarkan bahwa memang dari Perjanjian Lama, Bapak Saudara sekalian, sudah ditegaskan bahwa Allahnya orang Kristen, Allahnya orang Yahudi itu sama, satu. Ya, Allah orang Kristen, Allah orang Yahudi itu sama, satu. Ya, kita tampilkan lagi ayatnya di dalam
Ulangan pasalnya yang ke-6 ayat 4 ya. Kita akan baca sama-sama Ulangan pasalnya yang ke-6 ayat 4. Ya, sudah. Nah, di sini dikatakan, dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita. Tuhan itu apa? Esa. Jadi Tuhannya orang Kristen sekali lagi apa? Esa atau satu, bukan tiga. Ya, tiga itu Tritunggal, Trinitas itu cuma istilah. Tadi saya sudah dapat singgung ada seorang yang bernama Tertullianus. Ya, Tertullianus ini adalah ya dia juga paham kitab ya, sehingga dia mengadakan pembelaan ya. Tertullianus ini adalah seorang apologet juga dia adalah seorang pembela ya. Pembela iman kekristenan yang dulu diserang juga berbagai macam bidah ya, dulu sudah mulai ada di zaman dulu. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian jangan kaget ketika ada orang-orang menentang, oh kenapa kok Tuhannya orang Kristen itu 3? Karena memang sudah dari dulu ketika ada istilah itu muncul, sudah dari dulu ditentang. Nah, hari-hari ini kita banyak, apalagi di media sosial lagi ramai ya. Saya ingatkan Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika kita melihat media sosial, kita harus betul-betul hati-hati ya. Seandainya Bapak Ibu Saudara sekalian ada pertanyaan-pertanyaan yang mungkin ketika ketemu di media sosial, ada pertanyaan-pertanyaan yang mungkin membuat Bapak Ibu Saudara sekalian bingung, atau bahkan mungkin penuh tanda tanya, apalagi sudah mulai goncang. Oh ternyata kok iman kita itu kok seperti ini ya. Nah, hati-hati karena ada banyak pertanyaan. Tuhannya orang Kristen kok 3? Kan Tuhan itu cuma satu. Satu kok 3 katanya. Buktinya ada Bapa, ada Anak, ada Roh Kudus. Nah, tadi pagi saya sudah bahas bahwa kalau mau tanya tentang Tuhannya orang Kristen, ditanya dulu mulai bahwa Tuhan itu berapa, kita jawab 1. Nah, bagaimana Tuhannya orang Kristen itu, baru kemudian kita jawab Tuhan itu ada Bapa, Anak, ada Roh Kudus. Tetapi tetap 1. Ya. Walaupun 1, tetapi Bapa itu kita yakini bukan Yesus. Yesus bukan Roh Kudus. Ya. Bapa bukan Yesus, Yesus bukan Roh Kudus. Yaitu adalah paham yang kita yakini sebagai orang-orang yang percaya Tritunggal. Beda dengan orang yang punya paham oneness atau Unitarian. Kalau oneness itu Bapa itu Yesus, Roh Kudus itu Yesus. Ya. Jadi ini, tapi yang kita pegang hari ini bahwa yang benar sebetulnya adalah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Nanti kita akan lihat bahwa mereka memang adalah pribadi yang ditunjuk, pribadi yang berbeda walaupun itu satu dalam kealahan. Bukan berarti saya mau katakan bahwa Allah itu lembaga, ya bukan. Tapi Allah itu adalah substansi atau kodrat yang kemudian di dalamnya itu ada 3 persona atau 3 pribadi. Saya kasih contoh misalnya Pak Kusni aja ya, yang jadi contoh Pak Kusni. Kalau saya tunjuk Pak Kusni begitu, itu siapa? Orang bilang itu Pak Kusni. Walaupun saya tunjuk tangannya, orang akan sebut Pak Kusni. Saya tunjuk kaki Pak Kusni, orang itu pasti akan bilang bahwa itu adalah Pak Kusni. Kalau saya tunjuk, kepalanya Pak Kusni, orang akan tetap bilang itu Pak Kusni. Nah, demikian juga Bapak Saudara sekalian. Antara kepala dan tangan beda. Tangan beda dengan kaki. Ya. Beda secara apa? Secara fungsi. Tetapi kodratnya itu sama. Ya, kalau saya tunjuk itu tangan Pak Kusni, tapi tetap orang bilang itu Pak Kusni. Betul? Sama ketika kita menyebut Bapa, ya Bapa menunjuk kepada kodrat kealahan. Ketika kita menyebut Yesus, Yesus juga ketika kita sebut Yesus, Yesus juga menunjukkan kodrat, dia punya kodrat ilahi, karena memang itu Alkitab katakan. Roh Kudus juga sama, dia punya kodrat ilahi. Sehingga kita tidak bisa memisahkan Bapak Saudara sekalian, ya. Jadi bahwa iman orang Kristen yang berkata Tritunggal bukan berarti iman kita itu punya Tuhan 3. Betul?
Dari zaman dulu perjanjian lama dikatakan bahwa dengarlah hai orang Israel bahwa Tuhan Allah itu Allah kita dan Tuhan itu Esa. Ya. Dari zaman perjanjian lama sampai perjanjian baru Tuhan kita itu tetap satu. Amin. Coba kita lihat di perjanjian baru. Tadi pagi kita sudah bahas. Efesus pasal 4 ayat 5. Ya, jadi jangan takut, jangan khawatir, jangan gelisah ketika kita dituduh misalnya ya. Wah, Tuhannya orang Kristen kok 3? Enggak, saudara sekalian. Yuk baca sama-sama. 1, 2, 3. 1 Tuhan, 1 iman, 1 baptisan. Artinya Tuhannya orang Kristen itu dari dulu, dari zaman penciptaan sampai hari ini Tuhan kita cuma satu. Ya, Tuhan kita cuma satu. Yang walaupun sekali lagi penyebutannya ada begitu banyak, ya. Tuhan kita penyebutannya begitu banyak, tapi harusnya cuma satu ya. Kalau kita mau ngikuti benernya, yaitu tetragramaton 4 huruf atau huruf mati, ya. YHWH atau kalau bahasa Ibrani Yod He Vav ya, YHWH. Yang kemudian orang Israel atau orang Ibrani sendiri dari awal mereka tidak berani menyebut itu karena dianggap terlalu sakral, terlalu kudus. Mereka merasa tidak layak memanggil dengan sebutan YHWH. Kemudian ada yang menyebut dia dengan kata Adonai. Ya. Adonai juga merujuk kepada Allah. Adonai kemudian juga berlanjut menjadi Elohim. Ya, berlanjut menjadi ada panggilan lagi sebutan tentang Tuhan El Shaddai, ya, Elohim, El Shaddai, El Gibor, El Olam dan sebagainya. Mungkin nanti itu kita pelajari ya kalau pendalaman Alkitab ya. Saudara sekalian. Jadi penyebutan kata Tuhan itu memang ada banyak. Tetapi kembalilah lagi bahwa Tuhannya orang Kristen itu cuma satu, ya, cuma satu. Nah terus kemudian sekarang kita masuk mungkin seperti apa yang sudah kita bahas tadi pagi. Kita buka di dalam Injil Yohanes pasalnya yang ke-5. Ya, Injil Yohanes pasal 5 itu pengakuan dari Yesus, ya. Bagaimana akan menunjukkan bahwa pribadi Bapa dan juga Yesus itu memang adalah kodrat yang sama tetapi eksistensinya berbeda. Atau tugas atau pekerjaannya itu berbeda-beda, ya. Kita lihat Injil Yohanes pasal 5 mulai ayat 17. Ya, tetapi ia berkata kepada mereka, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja. Terus 19 kayaknya. Ya, maka Yesus menjawab mereka, katanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri, jikalau tidak ia melihat Bapa mengerjakannya, sebab apa yang dikerjakan Bapa itu juga yang dikerjakan anaknya. Jadi kita melihat di situ ada contoh, ada teladan, terus kemudian ada yang mencontoh, ya. Ada yang punya kehendak, ada yang punya ide, terus kemudian ada yang mengerjakannya. Ya, jadi kita melihat pribadi Bapa itu adalah pribadi pertama di dalam kealahan. Jadi Bapa itu adalah pribadi pertama di dalam kealahan. Tapi ini bukan berarti pertama terus kemudian dia punya kuasa yang lebih atau punya kodrat yang lebih, tidak, ya. Karena kodrat Allah itu sama. Itu Yesus buktikan bahwa dia katakan di Filipi pasal 2, kepenuhan kealahan juga ada di dalam dia. Jadi sehingga kita melihat bahwa kalau kita lihat anak tidak dapat mengerjakan tanpa apa yang dikatakan atau apa yang dikehendaki oleh Bapa. Anak tidak mengerjakan dari dirinya sendiri. Semua itu berpusat kepada Bapa. Ya, tadi pagi kita sudah bahas pakai kata bahwa Bapa itu sebagai inisiator, sedangkan Yesus atau anak adalah eksekutor. Ya, kita bisa lihat di dalam Kejadian pasal 1. Mari kita lihat. Kejadian pasal 1 mulai ayat 1. Kita lihat sama-sama.
pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Pada mulanya Allah. Allah itu keutuhan kealahan, ya, menjadikan langit dan bumi. Terus kemudian kita lihat mulai ayat 3. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Berfirmanlah Allah. Jadi Tuhan menciptakan terang itu dengan apa? Dengan firman. Ya. Tuhan menciptakan Allah itu dengan Tuhan menciptakan terang itu dengan firman. Terus ayat 6. Sama lagi, berfirmanlah Allah, jadilah cakrawala, dan seterusnya. Kita lihat ketika Tuhan menciptakan langit dan bumi dan seterusnya, kita lihat di situ dikatakan Tuhan berfirman. Nah, siapa firman itu? Siapa firman itu? Nah, kemudian kita masuk ke Yohanes pasal 1. Kita lihat Yohanes pasal 1 ayat 1, ya. Baca sama-sama. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Nah, kalau kita lihat di ayat ini penegasan bahwa sebetulnya sang firman atau Yesus itu sendiri, dia sudah ada dari awal. Ya, sejak penciptaan dunia, bahkan sebelum dunia dijadikan dia sudah ada, ya. Itu dikatakannya ada satu ayat mengatakan bahwa memang dia sudah ada. Sebelum Abraham ada, dia sudah ada. Ya, karena memang dia adalah bagian dari Allah, ya. Dia adalah bagian dari kealahan. Pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah, ya. Jadi hati-hati Bapak Saudara sekalian, firman Tuhan secara original teks memang itu ditulis seperti itu. Firman itu adalah Allah. Kalau ada Alkitab hari ini, kalau kita lihat Bapak Saudara sekalian, Alkitabnya Saksi Yehova, ya, ayat ini bukan begini bunyinya, ya. Jadi kalau Alkitabnya Saksi Yehova, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu bukan adalah ya. Dia pakai kata apa ya, firman, pokoknya dia bukan adalah, ya. Jadi mengatakan bahwa firman itu sebetulnya bukan Allah. Karena itu Saksi Yehova punya pemahaman bahwa Yesus itu cuma utusan, dia bukan Allah, ya. Firman itu utusan, ya. Jadi kita harus percaya bahwa hari ini ketika kita menyembah Tuhan kita, jangan ragu-ragu bahwa kita menyebut Yesus, kita menyebut Roh Kudus, itu semua menuju atau mengarah kepada Allah pencipta langit dan bumi, ya. Kemudian Bapak Saudara sekalian, mungkin juga saya tambahkan bahwa saya sudah berkali-kali sampaikan bahwa kita tidak usah takut, tidak usah ragu menggunakan kata Allah, ya. Kata Allah, A-L-L-A-H, ya. Kenapa kita tidak ragu-ragu? Walaupun sampai hari ini, bahkan mungkin sampai hari ini digugat, ya. Sedang digugat bahwa orang Kristen itu tidak boleh pakai itu. Karena apa? Karena diklaim itu adalah sesembahan agama tertentu, ya. Tapi kita tidak perlu risih dan tidak perlu takut pakai itu. Kenapa? Karena di dalam kamus besar bahasa Indonesia memang itu sudah dimasukkan sebagai bahasa Indonesia, walaupun memang adalah serapan. Kalau kita lihat mungkin karena pengaruh apa namanya, para apa ya, yang menyampaikan syiar dari zaman dulu, kemudian akhirnya mempengaruhi kebudayaan Islam, dan bahkan bahasa Arab itu banyak mempengaruhi bahasa Indonesia. Kemarin saya dengar dari Kiai Haji Agil Siraj, ya, Ketua NU Indonesia, bahwa dia mengatakan sekitar ada kurang lebih 3.000 kata dalam bahasa Indonesia, ternyata itu semua serapan dari bahasa Arab. Nah, kalau serapan dan kemudian sudah dijadikan bahasa Indonesia, artinya itu jadi bahasa resmi yang boleh digunakan sebagai bahasa Indonesia. Nah, kalau kita hari ini LAI atau Lembaga Alkitab Indonesia pakai kata Allah, sebutan sebagai pencipta, nah itu memang sudah sah. Karena apa? Itu sudah dijadikan bahasa Indonesia. Kalau kita lihat para apologet, ya, apologet yang berdebat-debat di YouTube, di Facebook, di TikTok, mereka mengklaim bahwa itu
Tidak boleh dipakai karena itu punya mereka. Itu salah. Karena itu adalah bahasa Indonesia. Betul? Nah, kita orang Indonesia harus pakai bahasa apa? Sedangkan kita sudah bersumpah di tahun 1928. Kami bangsa Indonesia, berbangsa satu, bangsa Indonesia. Bertanah air satu, tanah air Indonesia. Berbahasa satu, bahasa Indonesia. Jadi kita harus pakai bahasa Indonesia. Jadi kalau menyebut Allah, kita tidak usah alergi. Amin, Bapak Saudara sekalian. Karena itu merujuk kepada pencipta langit dan bumi. Dalam bahasa Ibrani, Adonai, Elohim, ya kita sebut Allah. Orang Kristen sebetulnya tidak mau pakai itu kalau memang itu punya agama tertentu. Dan memang nggak mau orang Kristen pakai itu sebetulnya. Ya, buktinya apa? Tidak semua orang Kristen kan pakai itu ya. Cuma yang pakai itu cuma orang Kristen Indonesia, betul? Mungkin sebagian ya di Malaysia karena rumpun Melayu pakai itu. Tapi kalau kita lihat di Perancis, kita lihat di mana? Di Amerika, nggak menyebut kata Tuhan itu dengan sebutan Allah, tapi pakai God, pakai Lord. Jadi karena memang ya bisa diterjemahkan dari bahasa asli, ya. Jadi penyebutan kata Tuhan pencipta langit dan bumi bahasa Indonesianya itu Allah, ya. Kemudian ada juga Elohim, ada juga Yahweh, ya. Pernah dengar? Ada agama sekarang yang sudah pakai Yahweh, ya bahkan di Kristen sendiri sudah ada. Silakan, karena itu tidak salah, ya. Menyebut Tuhan itu dengan sebutan Yahweh itu tidak salah. Tetapi bukan berarti terus kemudian kalau kita sudah bilang Yahweh, terus kemudian yang lain salah, ya. Tidak, karena itu semua adalah terjemahan-terjemahan yang diterjemahkan dari bahasa asli. Ya, kalau memang Tuhan cuma mau disebut namanya Yahweh dari awal, nggak mungkin Yesus berteriak di mana? Di salib dia berteriak apa? Eloi, Eloi lama sabatani. Yang artinya apa? Allahku, Tuhanku, mengapa engkau meninggalkan aku? Dan sejak awal kalau kita lihat rasul-rasul tidak pernah menyebut kata Tuhan itu dengan sebutan Yahweh. Jadi ini sebagai wawasan Bapak Ibu sekalian supaya kita tahu, ya. Nah, tadi kita bahas tentang pribadi Bapa. Dia adalah dia yang punya rencana, dia yang punya ide. Terus kemudian ketika untuk melaksanakan, katakanlah untuk kayak penciptaan, yang mengeksekusi itu adalah Sang Firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan Firman itu adalah Allah. Ayat 2 coba dimunculkan. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Terus ayat 3, Bapak Ibu Saudara sekalian lihat. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada satupun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Ya, kita lihat Dia di situ siapa? Sang Firman, ya. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada satupun yang telah jadi. Ini berbicara tentang siapa? Yesus, Firman. Dikatakan bahwa segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Nah, hari ini Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita lihat ada begitu banyak mengatakan bahwa orang Kristen itu mentuhankan manusia. Betulkah kita mentuhankan manusia? Karena Yesus itu manusia. Ya. Kenapa Yesus manusia? Kenapa Yesus manusia? Karena Yesus itu sebagai Tuhan, sebagai Allah, Dia mengambil rupa manusia. Ya. Dia mengambil rupa manusia. Kalau kita lihat Tuhan itu seperti apa? Kalau Alkitab katakan ya di dalam Yohanes pasal 4 di situ dikatakan bahwa Allah kita itu roh. Ya. Nah, Yesus jadi manusia supaya apa? Orang itu bisa melihat, orang itu bisa tahu. Orang bisa mengenal Dia. Oh, Dia juga bisa berkarya. Kira-kira Allah bisa nggak mengambil rupa manusia? Bisa nggak Bapak Saudara sekalian? Kalau manusia mau mengambil rupa Allah, boleh nggak? Nggak bisa. Ya.
Kenapa Allah bisa mengambil rupa manusia? Karena dia maha kuasa. Apa saja bisa dia lakukan. Segala sesuatu dijadikan oleh dia. Kenapa Tuhan tidak bisa jadi manusia? Maksudnya kenapa Tuhan tidak bisa mengambil rupa? Kalau kita pakai kata Allah menjadi manusia, itu yang kadang-kadang mungkin pengertiannya itu bisa banyak. Jadi Allah menjadi manusia bisa berarti Tuhan berubah menjadi manusia. Bisa saja, ya. Tetapi kalau kita berbicara tentang Yesus, itu berbicara tentang bagaimana Allah mengambil rupa manusia. Ya, tubuh secara jasmani itu manusia, tetapi isinya maksudnya dalamnya itu adalah Allah. Jadi jangan pernah meragukan bahwa Yesus itu bukan Tuhan karena dia manusia. Bapak Ibu Saudara sekalian, Yesus itu adalah firman yang menjadi manusia. Firman yang menjadi manusia, dan firman Tuhan katakan segala sesuatu ternyata dijadikan oleh Yesus. Segala sesuatu itu apa? Semuanya. Ya, semuanya. Jadi jangan pernah meragukan keilahian Yesus karena dia yang menjadikan segala sesuatu. Jadi kalau kita ada serangan, Tuhannya orang Kristen manusia, ya, Tuhannya orang Kristen gondrong, tidak usah takut. Ya, karena Tuhan kita, dia mengambil rupa sebagai manusia. Ya, supaya dia bisa berkomunikasi dengan manusia. Ya, karena buktinya Bapak Saudara sekalian sampai hari ini, misalnya kalau kita jalan diam-diam, terus tiba-tiba tanpa ada orang, terus tiba-tiba ngomong shalom. Walaupun shalom, tapi kalau nggak ada kira-kira rasanya gimana Bapak Saudara sekalian? Hah? Rasanya gimana? Rasanya pasti ngeri ya. Walaupun mungkin dia mau ngomong baik, tapi pasti kita ada rasa takut karena nggak kelihatan, betul? Tapi kalau kita bertemu orang, kemudian dia ngomong shalom, ya kita pasti tidak ada rasa takut ya, karena kelihatan. Ya, Tuhan juga mau menyapa kita, makanya dia datang mengambil rupa sebagai manusia. Jadi jangan pernah meragukan keilahian Yesus. Amin, Bapak Saudara sekalian. Terus orang bilang, Tuhan kok mati? Mana bisa Tuhan mati? Bisakah Tuhan mati? Yang mati apa? Itu karena dia mengambil rupa sebagai seorang manusia, makanya tubuh manusianya itu yang mati. Berarti yang dibangkitkan apa? Ya, tubuh manusianya juga yang dibangkitkan. Walaupun memang Alkitab katakan bahwa ketika dibangkitkan ada tubuh kemuliaan, tetapi yang tetap dibangkitkan itu adalah tetap tubuh manusianya. Karena wujud dari Allah kita itu adalah roh. Ya, Yohanes pasal 4, kalau salah 24. Allah kita roh. Jadi siapa Bapa? Tadi kita sudah awali bahwa Bapa itu adalah dia yang punya ide, dia yang punya gagasan dan semua, dan kemudian yang mengeksekusi. Contoh misalnya Bapak Saudara sekalian, Yohanes 3:16 katakan apa? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Jadi kasih yang besar itu yang ada dalam kehidupan Allah, ya dia salurkan itu lewat apa? Lewat dia datang sebagai manusia, menjadi manusia. Kembali lagi kita lihat bahwa ide untuk menyelamatkan manusia itu datangnya dari Allah, yang mengeksekusinya adalah firman yang menjadi manusia. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Ya. Melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi kita mulai dari pembahasan ini Bapak Saudara sekalian, saya mau membawa kita supaya kita betul-betul bisa mengerti ya, betul-betul terpisah. Ya, bukan terpisah di luar ya. Maksudnya tugasnya. Ya. Terus kemudian ada yang bilang bahwa kalau Tuhan itu manusia menjadi Yesus, berarti surga itu kosong. Tidak ada Tuhan di surga. Ya kata siapa? Kembali lagi, Yesus itu sebagai firman yang menjalankan misi Allah untuk datang di dunia. Bukan berarti di surga tidak ada Allah. Di surga tetap ada Allah. Ya.
Di surga tetap ada Allah. Yaitu Bapa, ya. Makanya kita selalu berdoa bagaimana? Bapa kami yang di surga. Ya, jadi surga itu tidak pernah kosong, ya. Amin, Bapak Saudara sekalian. Bahkan kita juga pernah belajar beberapa waktu yang lalu bahwa Tuhan itu adalah omnipresent. Omnipresent artinya dia maha hadir. Dia bisa tolong kita di jam ini, ya. Dia juga bisa tolong orang Afrika di jam yang sama. Dia adalah Tuhan yang sama. Omnipresent, dia adalah Allah, ya. Segala sesuatu dijadikan oleh dia dan tanpa dia tidak ada satupun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Lanjut ayat 4. Kita baca agak panjang ayat ini. Dalam dia ada hidup dan hidup itu adalah terang. Nah, firman Tuhan katakan bahwa di dalam Yesus saja ternyata ada hidup. Jadi kalau mau cari hidup, jangan cari di luar Yesus. Ya, sama-sama bilang kiri kanan. Kalau mau cari hidup, jangan cari di luar Yesus. Amin, Bapak Saudara sekalian. Hidup yang sesungguhnya itu adalah dari Yesus. Walaupun ada iklan di TV bilang produk tertentu itu bikin hidup lebih hidup, tapi justru bukan bikin hidup lebih hidup, ya. Itu iklan apa itu? Bikin hidup lebih hidup. Ternyata gara-gara itu banyak orang sakit, ya. Gara-gara itu kan sudah ada tulisannya di situ mengakibatkan kanker, bla 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 dan sebagainya. Ternyata Bapak Saudara sekalian iklannya bikin hidup lebih hidup. Ya. Justru Yesus yang bikin hidup lebih hidup. Amin. Contohnya percakapan dengan perempuan Samaria, ya. Yesus bilang, kalau kamu minum air ini, kamu akan masih rasa haus, air yang sumur itu maksudnya. Tapi kalau kamu terima air daripadaku, air itu tidak akan pernah habis. Ya. Jadi Yesus itu betul-betul adalah sumber kehidupan. Jadi kalau mau tetap hidup, jangan jauh-jauh dari Yesus. Terus, Bapak Saudara sekalian. Tadi kita bahas tentang Bapa, sekarang kita lihat tentang Yesus. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan dan kegelapan itu tidak menguasainya. Kita lihat bagaimana Yesus ketika ada di dunia. Walaupun sementara sepertinya dia dikalahkan oleh kegelapan, tapi kegelapan tidak menguasainya. Buktinya dia bangkit. Terus datanglah seorang yang diutus Allah namanya Yohanes. Terus ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu supaya oleh dia semua orang menjadi percaya. Jadi kesaksian, ya, dari Yohanes membuat orang percaya. Termasuk kita hari ini itu diberkati dengan kesaksian Yohanes. Berkatnya apa? Ketika saya sampaikan ini, supaya kita juga jangan berhenti, ya, jadi saksi. Kesaksian Yohanes itu memberkati kita. Kesaksian kita akan memberkati orang lain. Terus, ia bukan terang itu, tapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Itu bicara tentang Yohanes. Terus, terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Itu berbicara lagi tentang Yesus. Terus, ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ya. Bayangkan Bapak Saudara sekalian, dunia itu dijadikan oleh dia, tetapi dunia tidak mengenalnya. Tapi bersyukur saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian sudah mengenalnya. Ya. Saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian sudah mengenalnya. Ya. Kita lanjut saja. Ya, mungkin ini pembahasan tentang Bapa, Anak. Kemudian bagaimana kita bisa mengenal Anak. Makanya ada begitu banyak orang di dunia ini tidak mengenal dia dan berkata, oh itu manusia biasa. Itu bukan Tuhan. Kenapa? Karena mereka tidak mengenalnya. Karena tidak ada yang menolong mereka untuk bisa mengenal dia. Ya. Tidak ada yang bisa mengenal dia. Tadi sebetulnya saya mau kasih contoh bahwa Yesus itu betul-betul pribadi yang melakukan kehendak Bapa dan dia melakukan otoritas Tuhan, otoritas Bapa. Buktinya dia bisa berdoa. Ya, di Alkitab kan kita sering lihat ya, Yesus itu berdoa. Terus ada orang bilang, Yesus itu berdoa kepada siapa? Kalau dia Tuhan, kenapa dia berdoa? Dia berdoa kepada siapa? Ya, itu menunjukkan bahwa dia betul-betul mengambil rupa sebagai manusia, ya, dan manusia itu harus bergantung kepada Tuhan. Itu yang mau Yesus tunjukkan, bahwa manusia itu harus bergantung sama Tuhan. Makanya dia kasih contoh supaya kita berdoa. Nah, Yesus saja berdoa, dan terus kemudian kita kalau nggak berdoa, piye Bapak Saudara sekalian?
Yesus saja berdoa. Nah, kalau kita tidak berdoa berarti ya kita merasa lebih dari Yesus. Makanya rajin berdoa. Ya. Terus kemudian kita lihat dunia dijadikan oleh dia, tapi dunia tidak mengenalnya. Kenapa dunia tidak mengenalnya? Kenapa dunia tidak mengenal dia? Coba kita lihat di dalam 1 Korintus pasal 12. 1 Korintus pasal 12 ayat yang ketiga. Ayo baca sama-sama, 1, 2, 3. Karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata, terkutuklah Yesus, dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain Roh Kudus. Sebelum kita bahas ini, mungkin tampilkan dulu di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-14 ayat 16. Injil Yohanes pasal 14 ayat 16. Dan di sini saya mau menunjukkan bahwa betul-betul ada perbedaan Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dari perannya coba kita lihat. Aku akan meminta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu apa? Seorang penolong yang lain supaya Ia menyertai kamu, Bapak Saudara sekalian. Terus ayat 7. Yaitu apa? Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia, tetapi kamu mengenal dia sebab Ia menyertai kamu dan ada di dalam kamu. Kita lihat Bapak Saudara sekalian. Ini menunjukkan peran. Ketika Yesus sudah naik ke surga, dia tidak meninggalkan kita sendiri, tapi dia bilang, dia minta kepada Bapa supaya dia mengutus apa? Penolong. Jadi dikatakan bahwa pakai kata seorang pribadi penolong. Makanya kita meyakini bahwa kata Tritunggal itu memang berbicara tentang satu Allah, tetapi 3 pribadi yang ada di dalamnya. Seorang penolong yang lain. Apa yang dia akan kerjakan? Apa yang akan dia lakukan untuk menolong kita? Termasuk tadi kita sudah bahas bahwa kita bisa mengenal dan kita bisa meyakini Yesus itu Tuhan saat kita punya yang namanya Roh Kudus atau Roh kebenaran. Karena kalau kita bicara Roh Kudus, bisa dialah pribadi yang sama ketika kita ngomong Roh kebenaran, Roh Kudus, Roh Suci, itu semua mengarah kepada Roh Kudus. Ya. Jadi ini Bapak Saudara sekalian. Kembali ke ke 1 Korintus pasal 12 ayat 3 tadi. Jadi hanya Roh Kudus yang bisa menolong Bapak Saudara sekalian. Kita lihat, karena itu aku meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata, terkutuklah Yesus. Jadi kalau orang punya Roh Allah, di dalamnya itu ada Roh Kudus, tidak mungkin dia menyangkal Yesus, tidak mungkin dia mengutuk Yesus. Ya. Dan ketika pribadi manusia itu punya Roh Kudus, mereka itu yang akan bisa menyebut Yesus itu adalah Tuhan. Dunia tidak mengenal. Tapi surga mengenal Yesus. Sehingga Roh Kudus yang akan menjelaskan, Roh Kudus yang akan membukakan bahwa ternyata Yesus itu betul-betul Tuhan. Jadi kalau sampai hari ini masih banyak orang yang belum menyebut Yesus Tuhan dan tidak mau mengaku Yesus Tuhan, berarti dia belum punya Roh Kudus dalam hidupnya. Ini jelas Bapak Saudara. Siapa di sini yang sudah punya Roh Kudus, katakan amin. Berarti kita mengaku Yesus itu Tuhan. Kalau mengaku Yesus Tuhan, artinya apa Bapak Saudara sekalian? Kalau kita mengaku Yesus Tuhan, berarti kita Tuhan kan itu Tuhan di atas segala Tuhan. Ya. Berarti Yesus itu Tuhan, kita hamba. Kalau kita hamba berarti siap melakukan perintah Tuhan. Makanya firman Tuhan katakan, barang siapa mau mengikut aku, ya, dia tidak layak mengikut aku kalau dia tidak melakukan perintah atau kehendakku. Jadi kalau kita mengaku Kristen, kita mengaku Yesus Tuhan, tapi hidup masih seenaknya sendiri tidak menurut Tuhan, sebetulnya kita sedang menolak ketuhanan Yesus. Perhatikan baik-baik Bapak Saudara sekalian.
Kalau kita mengaku pengikut Kristus, kita mengaku Yesus itu Tuhan, tapi ketika kita menolak perintah, kita menolak kehendaknya, kita melakukan justru yang bertentangan dengan Dia, sebetulnya kita sedang menolak ketuhanan Yesus. Hati-hati Bapak Saudara sekalian ya. Hanya orang yang ada Roh Kudus yang bisa mengaku Yesus itu Tuhan. Kalau hari ini kita mengaku Yesus Tuhan, bersyukurlah kita punya Roh Kudus. Amin. Kita punya Roh Kudus. Nah, ini kita lihat bagaimana peran Roh Kudus. Dia membuat kita kenal. Dia bisa membuat kita mengerti tentang Tuhan. Dia bisa membuat kita mengenal tentang kehendak Tuhan. Yohanes 16 ayat 7 dan 8. Coba kita lihat. Bukan peran Roh Kudus itu bukan cuma dia membuat supaya kita bisa mengenal Kristus, tapi dia juga, kita lihat. Ya, namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi, sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu, tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus Dia kepadamu. Lanjut. Dan kalau Ia datang, Ia akan menginsyafkan dunia akan dosa. Saudara sekalian. Jadi ternyata, saudara sekalian, yang bisa menginsyafkan kita terhadap dosa hanya apa? Roh Kudus. Jadi kalau ada di antara kita yang masih terus terikat dengan dosa, yang belum kapok-kapok, yang belum insaf, yang belum bertobat, ayo tanya, kira-kira Roh Kudus betul-betul sudah ada nggak dalam hidup kita? Karena kalau ada Roh Kudus, pastinya Bapak Saudara sekalian, ketika kita ditegur dari kesalahan, kita pasti Kalau orang yang punya Roh Kudus, kalau ditegur kesalahan berarti dia, karena insyaf itu artinya apa sih Bapak Saudara sekalian? Insyaf itu kan artinya tobat ya. Saya percaya Bapak Saudara sekalian, Roh Kudus sebetulnya sudah ada dalam hidup kita. Karena ketika kita mengaku Yesus Tuhan, Roh Kudus ada. Tapi kenapa sampai hari ini kita belum bertobat, masih suka berbuat dosa, masih suka melakukan hal yang tidak baik? Roh Kudus ada, tapi kita sering dukakan Dia. Ayo ngomong kiri kanan, saya ada Roh Kudus. Harus bertobat. Amin Bapak Saudara sekalian. Jadi kalau ada hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan, kalau kita ngaku ada Roh Kudus terus tidak bertobat. Nah, jadi kita melihat bagaimana peran dari Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Jadi ketika Bapak Saudara sekalian dengar firman Tuhan hari ini, kira-kira sejahtera nggak kalau kita tetap mengatakan bahwa kita punya Tuhan yang disebut Tritunggal? Karena memang Dia Allah yang satu, tetapi Dia melaksanakan tugas yang berbeda. Ya. Tritunggal. 3 dalam 1, ya, 3 dalam 1. Ya, bukan 1 dalam 3, tapi 3 dalam 1. Jadi kalau kita lihat mungkin sebenarnya pakai gambar bagus ya. Jadi kalau pakai gambar segitiga, ya, segitiga, Bapa, Anak, Roh Kudus, di tengah-tengahnya itu ada Allah, ya. Bapa, Anak, Roh Kudus. Bapa bukan Yesus, Yesus bukan Roh Kudus, Roh Kudus bukan Bapa. Tetapi Bapa adalah Allah, Yesus adalah Allah, Roh Kudus adalah Allah. 3, ya, di dalam 1. Jadi sampai hari ini Bapak Saudara sekalian, lihat kebenaran firman Tuhan ini, kita kembali lagi saya menyampaikan bahwa supaya kita punya wawasan dan kemudian kita tidak ragu lagi. Ketika ada tuduhan, ketika ada serangan-serangan dari orang-orang yang tidak mengerti, kita tidak usah takut. Amin Bapak Saudara sekalian. Saya mau tanya, Tuhannya orang Kristen ada berapa? Terus bagaimana Tuhan kita? Tritunggal, yaitu Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Jadi Tuhan yang kita sembah bukan keberapaan, karena Tuhan bukan berbicara angka, ya.
tapi Tuhan kita adalah kebagaimanaan. Tritunggal itu bukan keberapaan, tetapi kebagaimanaan. Oke? Bisa paham Bapak Saudara sekalian? Amin. Tuhan kita itu atau Tritunggal itu sekarang ada di mana, Bapak Saudara sekalian? Ada di mana? Ada di dalam kita. Amin. Firman Tuhan bilang bahwa kita ini adalah bait Allah. Kita tempat kediaman Allah karena kita diberi nafas oleh Allah. Kita diberi roh oleh Allah. Berarti Tritunggal itu tidak jauh. Dia ada bersama-sama dengan kita. Makanya dikatakan bahwa dia juga disebut dengan Immanuel. Allah yang beserta dengan kita. Jadi bersyukurlah kita punya Allah yang tetap beserta dengan kita. Dalam saat senang, dalam saat susah, dia tetap Immanuel yang beserta dengan kita. Dia tidak jauh. Jadi sekali lagi Allah kita ada di mana? Di mana Bapak Saudara sekalian? Di dalam. Berarti kalau di dalam dekat apa jauh? Dekat. Kalau dekat, kalau kita ngomong dengar gak dia? Kalau dia dengar pasti gak kita dijawab. Tapi kenapa sampai hari ini belum dijawab? Ya mungkin itu tadi, gak insaf-insaf itu. Gak bertobat itu. Makanya harus bertobat. Senangkan Tuhan. Amin. Kalau mengaku Yesus sebagai Tuhan, posisikan diri kita sebagai hamba yang mau taat dan setia kepada Dia. Amin. Mari kita tunduk kepala mau berdoa. Haleluya, haleluya. Bapak, kami bersyukur Tuhan buat firman Tuhan sore hari ini. Firman yang mungkin belum sempurna, penyampaiannya mungkin belum lengkap. Tapi kami tetap percaya bahwa ini menambah wawasan bagi kami. Ketika kami ada dalam tuntunan Roh Kudus, Kau akan memampukan kami untuk meyakini betul bahwa Allah kami Esa, Allah kami satu, Tuhan kami satu. Engkau hanya satu-satunya ya Tuhan. Tapi Engkau menampakkan diri sebagai Bapa, bahkan sebagai anak, sebagai Roh Kudus yang ada bersama-sama dengan kami. Kami syukuri Tuhan. Kami bersyukur atas iman, atas keyakinan yang Tuhan berikan bagi kami. Teguhkan keyakinan kami dengan karya-karya-Mu ya Tuhan, karya Roh Kudus bagi setiap pribadi kami. Kami tidak akan pernah ragu memanggil Engkau Bapa karena Engkau memang Bapa. Tidak akan pernah ragu memanggil Engkau Yesus Anak, sebab Engkau Anak Tunggal Bapa. Sudah datang sebagai firman yang menjadi, yang mengambil rupa sebagai manusia. Kami tidak akan pernah ragu memanggil Engkau Roh Kudus karena Engkau Roh yang kudus dari Allah. Yang akan menolong, yang akan menghibur, yang akan menginsyafkan kami, akan membuat kami bertobat. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, biarlah firman ini boleh tertanam di dalam setiap hati kami. Menjadi kekuatan, menjadi dasar bagi iman kami. Supaya kami bisa berdiri teguh di dalam segala gangguan, dalam segala serangan-serangan, kesesatan-kesesatan yang mau mengintimidasi. Kami boleh berpegang teguh kepada kebenaran firman. Terima kasih Tuhan. Mari kita bangkit berdiri sama-sama.